Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Puji dan syukur kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun ini kita kembali bertemu dan kita kembali mendengarkan tausiah-tausiah dalam rangka menambah ilmu kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Salat dan salam kita untukkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, beserta hamba-hambanya yang meneruskan dakwah sampai hari kiamat nantinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, tahun ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Memang berbeda dengan puasa Ramadan tahun sebelumnya. Dan kita hari ini sedang dihadapkan dengan musibah COVID-19 yang sudah sama kita maklumi. Mudah-mudahan musibah ini tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah, tapi tata cara dan pedoman ibadah itu sendiri sudah sama kita ketahui. Sudah adanya imbauan maklumat dari ulama kita, dari Majlis Ulama Indonesia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka di Ramadan tahun ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah, sebuah ceramah Ramadan dengan judul Sukses di Saat Musibah Datang. Untuk mengawali tausiah ini, saya akan bacakan sebuah doa yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darikal saqa wa su'il qada wa samatahil a'da. Yang artinya adalah, ya Allah, hamba mohon padamu perlindungan dari cobaan yang memayahkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian musuh. Inilah sebuah doa yang perlu kita renungi dan kita hayati dalam kondisi hari ini. Kita dihadapkan dengan musibah COVID-19 atau Corona yang kita sebut hari ini. Kaum muslimin yang terhormat, kita akan menyampaikan dari doa yang kita bacakan di awal tadi, dan kita akan ambil pelajaran dan hikmah di balik musibah ini. Yang pertama akan kita sampaikan adalah hikmah di balik musibah besar yang sedang kita hadapi ini. Yang pertama adalah musibah itu bagian dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwa kita yakini bahwa musibah yang kita hadapi hari ini, bahwa kejadian yang kita rasakan hari ini adalah sebuah musibah dan bagian dari kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin, bahwa musibah itu adalah media pembelajaran. Bahwa musibah itu adalah media pembelajaran manusia supaya lebih hati-hati dan waspada di awalnya dan mengambil ibrah dan hikmah di ujung peristiwanya. Kita yakini dan kita pahami bahwa musibah ini, bahwa di dalamnya ada sebuah pembelajaran terhadap kita insan-insan, apalagi di bulan Ramadan ini, ya bulan yang penuh rahmah ini. Dan di samping itu kita lebih hati-hati dan waspada, dan juga kita akan mengambil sebuah ibrah dan hikmah di peristiwa ini. Yang ketiga, hikmahnya adalah dengan musibah ini kita jadi paham arti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia jadi sadar dan pentingnya bertaubat dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan dengan musibah ini kita semakin paham akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, dan kita sebagai manusia jadi sadar bahwa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah, bahwa pentingnya kita bertaubat kepada Allah, dan bahwa pentingnya kita menjauhi semua larangan Allah dan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para saimin dan saimat yang kami hormati, yang keempat, musibah adalah menyadarkan manusia bahwa manusia hanya punya rencana, namun Allah jualah yang memutus, sehingga manusia itu mengerti arti tawakal secara hakiki. Kita mungkin sudah punya agenda, sudah punya rencana, sudah menyusun sebuah kegiatan, tapi rencana yang kita susun itu, sebuah kegiatan yang kita susun itu, banyak terjadi perubahan, banyak terjadi pergeseran. Kenapa terjadi pergeseran dan perubahan? Karena kita meyakini bahwa rencana yang sudah kita susun itu tidak bisa terlaksana kena adanya musibah ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, di situ menyadarkan kita bahwa seorang manusia, kita hanya punya rencana, namun Allah lah yang bisa memutuskan, sehingga dengan ketentuan itu kita meyakini dan mengerti kita arti sebuah tawakal yang hakiki. Itulah diantara hikmah musibah yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan dengan musibah COVID-19 ini, hikmah yang kita sampaikan tadi bisa menyadarkan kita bahwa di balik musibah ini ada sebuah hikmah di ujung peristiwanya, insya Allah nanti. Kaum muslimin yang kita hormati, selanjutnya juga akan kita sampaikan supaya kita bisa menjadi orang yang sukses ketika musibah ini datang. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan supaya kita menjadi orang yang sukses ketika musibah ini datang. Yang pertama adalah supaya kita menjadi orang yang sukses, kita selalu mengingat dan beristighfar kepada Allah. Dengan adanya musibah ini, kita selalu dekat kepada Allah, kita selalu beristighfar kepada Allah, dan kita selalu
mengingat Allah. Itulah tanda pertama orang yang sukses dalam menghadapi musibah. Yang kedua adalah mengembalikan bahwa musibah itu kepada Allah dengan sabar, tapi dengan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya adalah kita yakini bahwa musibah ini dari Allah. Karena musibah ini dari Allah, tentu kita selalu sabar menerimanya dan kita ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, supaya kita orang yang sukses dengan musibah ini, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh bingung, karena musibah ini di kajian yang kedua tadi sudah kita sampaikan, ini datangnya dari Allah, dan kita hanya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, selalulah kita berdoa kepada Allah, dan doa yang kita bacakan itu supaya kita berlindung dari musibah ini. Kaum muslimin yang kita hormati, kita selalulah berdoa, minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari musibah ini, keluarga kita dijauhkan dari musibah ini, semua kaum muslimin, kaum muslimat dijauhkan dari musibah ini. Maka yang keempat, tugas kita adalah selalulah berdoa supaya kita terhindar dan terjauh dari musibah ini. Selanjutnya yang kelima adalah bersedekahlah seperti yang kita kerjakan ini. Bersedekahlah dalam menghadapi musibah ini. Perbanyak kita bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan banyak bersedekah kita terjauh dari musibah ini. Selanjutnya yang kita kerjakan adalah kita berselalu bersabar dengan kejadian ini. Kita selalu bersabar dan kita selalu bersabar terhadap kejadian ini, dan kita selalu ridha terhadap kejadian ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa musibah ini akan segera berakhir di negeri yang kita cintai ini. Selanjutnya, kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dan selalu dengan apa yang kita akan sampai tadi, selalu istighfar, selalu berdoa, selalu bersedekah, dan tidak boleh kita panik, dan kita serahkan diri kita kepada Allah. Itulah di antara yang bisa kita sampaikan seorang yang sukses dalam menghadapi sebuah musibah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, selanjutnya juga kita sampaikan bagaimana kita mencegah sebuah musibah ini. Kita sudah sampaikan tadi, setelah kita sukses, ada hikmah dari musibah ini insyaAllah, dan juga ada supaya kita menjadi orang yang sukses terhadap musibah ini, dan juga kita bagaimana supaya kita bisa mencegah musibah ini. Yang pertama kita sampaikan, dapat kita cegah dengan ikhtiar dan berdoa kepada Allah, dan memperbanyak silaturahim, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak membayar zakat, dan banyak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita tahu hari ini bulan Ramadan, bulan yang semua kegiatan yang baik kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Oleh sebab itu, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Kita selalu berdoa kepada Allah, kita tingkatkan silaturahim kita sesama kita, kita perbanyak bersedekah, dan kita bayarkan zakat,
dan kita kerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan dengan pekerjaan ini, musibah ini bisa kita cegah, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, bagaimana kita mencegah ini musibah ini? Dengan banyak bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan ini kita perbanyak bertobat dan minta ampun kepada Allah. Banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah, dengan minta ampun kita kepada Allah, dengan bertobat kita kepada Allah, musibah ini akan dapat kita cegah. Dan yang ketiga, mungkin banyak kita lakukan solat sunat dengan bersedekah di Ramadan ini, solat tarawih, salat witir, dan salat sunat lain. Dan kita perbanyaklah bersedekah kepada orang yang patut kita berikan. Apalagi di kesempatan musibah hari ini, COVID-19 ini, mungkin banyak orang yang patut kita bantu, patut kita santuni. Mudah-mudahan dengan pekerjaan kita itu dengan syarat kita niatkan ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in manawa. Mudah-mudahan musibah ini dapat kita cegah. Dan yang terakhir, untuk mencegah musibah ini dengan dakwah dan amal saleh. Kita sangat mendukung, khususnya di negeri kita ini, walaupun kita tidak melaksanakan salat tarawih dan witir di masjid, tetapi kita tetap melaksanakan dakwah melalui media, melalui seperti yang kita kerjakan hari ini. Artinya kita tetap menyampaikan dakwah dan kita tetap mengerjakan amal saleh. Apa artinya? Mudah-mudahan dengan tetapnya berdakwah, tetap kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, mudah-mudahan musibah ini dapat kita cegah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para saimin, para sahimat yang berbahagia di mana saja mendengar dakwah ini, mudah-mudahan dengan uraian singkat ini kita bisa menjadi pribadi yang sukses di saat musibah datang. Dan yang pertama yang harus kita lakukan, kita jadikanlah musibah ini sebuah ada hikmah di balik musibah ini. Kalau sudah kita pahami sebuah hikmah ini, kita akan sukses menjadi pribadi yang sukses di saat musibah yang datang. Dan di akhir kajian sudah kita sampaikan, supaya pribadi kita ini bisa menjadi pribadi yang mencegah musibah ini. Salah satunya adalah dengan melakukan dakwah seperti yang kita kerjakan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih-lebih atau insan-insan yang lebih bertakwa. InsyaAllah, amin. Dan inilah yang bisa kita sampaikan. Dan kajian ini kita sampaikan dari kita petik dari sebuah buku dengan judul Menggapai Hidup Sukses yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah. Billahi taufik, billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.